Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar kurikulum SD, SMP, dan SMA. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu diri saya. Nama saya Adistia Azra Ramadhani dengan NIM 2060007 dari kelas 2020A, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, STKIP PGRI Jombang. Selanjutnya, saya terlebih dahulu akan membacakan tentang topik pembahasan pada video kali ini. Yang pertama ada pengertian kurikulum, yang kedua ada pengertian kerangka dasar, yang ketiga ada kerangka dasar kurikulum SD, yang keempat ada kerangka dasar kurikulum SMP, dan yang kelima ada kerangka dasar kurikulum SMA. Baik, langsung saja kita ke topik yang pertama, yakni pengertian kurikulum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya kita ke topik yang kedua, yakni tentang pengertian kerangka dasar. Kerangka dasar adalah pedoman yang digunakan untuk mengembangkan dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, dan juga evaluasi kurikulum. Kita ke topik yang ketiga, yakni kerangka dasar kurikulum SD. Kerangka dasar kurikulum sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah, serta pedoman pengembangan kurikulum pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Struktur kurikulum sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, kompetensi dasar, dan muatan pembelajaran pada setiap sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Topik yang keempat yakni kerangka dasar kurikulum SMP. Kerangka dasar kurikulum sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah serta pedoman pengembangan kurikulum pada sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Struktur kurikulum sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, kompetensi dasar, dan muatan pembelajaran pada setiap sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Dalam struktur kurikulum SMP atau MTS, ada penambahan jam belajar per minggu dari semula 32, 32, dan 32 menjadi 38, 38, dan 38 untuk masing-masing kelas 7, 8, dan 9, sedangkan lama belajar setiap jam belajar di SMP atau MTS tetap yaitu 40 menit. Topik kelima yakni kerangka dasar kurikulum SMA. Kerangka dasar kurikulum sekolah menengah atas atau madrasah aliyah merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah, serta pedoman pengembangan kurikulum pada sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Struktur kurikulum sekolah menengah atas atau madrasah aliyah merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, dan kompetensi dasar pada setiap sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Selanjutnya, saya akan tampilkan daftar pustaka yang saya gunakan pada pembahasan video kali ini. Sekian materi kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.